Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Brimalea, NIM 61831111065 dari kelas PJKRB 2018 Universitas Negeri Medan. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan bab 7, Dasar-dasar Metodologi Latihan Taktik. Yang pertama, jenis taktik. Yang kedua, taktik dan strategi. Yang ketiga, jenis strategi. Yang keempat, manfaat taktik. Yang kelima, faktor yang dipertimbangkan dalam taktik. Yang keenam, tahap melakukan taktik. Yang ketujuh, metode latihan taktik. Yang pertama, jenis taktik. Menurut Joko Pekik Irianto, jenis taktik dalam olahraga adalah: 1. Taktik perorangan, siasat yang dilakukan oleh seorang pemain. Yang kedua, taktik beregu, siasat yang dilakukan beberapa pemain. Yang ketiga, taktik tim, siasat yang dilakukan secara kolektif oleh pemain dalam satu tim. Yang kedua, taktik dan strategi. Dalam olahraga, taktik adalah suatu pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Sedangkan strategi adalah siasat yang dibuat sebelum atau menjelang pertandingan. Yang ketiga, jenis strategi. Menurut Joko Pekik Irianto, strategi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, strategi jangka panjang. Strategi yang disusun sebelum pertandingan meliputi pengamatan terhadap lawan, menentukan kekuatan dan kelemahan lawan, menyusun pola yang cocok untuk mengatasi lawan, termasuk mempersiapkan fisik atlet. Yang kedua, strategi cepat. Strategi yang disusun pada awal pertandingan, penjagaan terhadap kemampuan lawan. Misalnya di menit-menit awal pertandingan, sepak bola pemain tengah atau depan mencoba kemampuan kiper lawan dengan melakukan banyak syuting. Yang ketiga, strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain itu sendiri pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan dan muslihat selama pertandingan berlangsung. Yang keempat, manfaat taktik. Yang pertama, memperkecil kesenjangan antara tim dan lawan. Yang kedua, memperoleh kemenangan secara sportif. Yang ketiga, mengembangkan pola dan sistem bermain. Yang keempat, memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti permainan kita. Yang kelima, mengembangkan daya pikir olahragawan. Yang keenam, efisiensi fisik dan teknik. Yang kelima, faktor yang dipertimbangkan dalam taktik. 1. Memperhatikan lingkungan sekitar. 2. Memperhatikan kelebihan dan kekurangan musuh. Yang ketiga, mencari titik lemah lawan. Oke, yang keenam, tahap melakukan taktik. Tahap persepsi. Persepsi merupakan hasil pengamatan pada waktu pertandingan berlangsung. Yang kedua, tahap analisis. Analisis dilakukan terhadap situasi gerakan-gerakan yang diperoleh dari pengamatan persepsi. Tahap penyelesaian secara mental. Tahap mental solution adalah untuk menemukan cara pemecahan yang paling efisien dengan memperhitungkan resiko yang tepat. Kemudian tahap penyelesaian motoris. Tahap penyelesaian secara motorik merupakan
langkah akhir dari tahap melakukan teknik. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh keterampilan yang dimiliki oleh atlet. Oke, yang terakhir yang ketujuh, metode latihan taktik. Petunjuk teori. Petunjuk teori berkaitan dengan pemberian pengetahuan tentang kegiatan olahraga yang relevan dengan taktik dan diajarkan sesuai peraturan permainan dan pertandingan, terutama taktik khusus yang berkaitan dengan cabang olahraga tertentu. Pengetahuan praktis. Latihan praktis akan melengkapi keseluruhan keterampilan secara progresif yang dimulai dari instruksi teoritik dari sederhana ke yang kompleks. Oke, baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam olahraga.